Polisi berhasil meringkus Dagul dan Agung. Keduanya merupakan dari 6 pelaku tawuran yang menewaskan seorang remaja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku sempat kabur dari kejaran petugas selama 1 tahun. Kedua pelaku ditangkap di tempat terpisah. Pelaku Dagul ditangkap saat bersembunyi di rumah mertuanya. Sementara pelaku Agung ditangkap saat berada di warung internet di wilayah Tambun Selatan. Saat diamankan petugas, kedua pelaku tidak berkutik dan mengakui telah melakukan aksi tawuran yang menewaskan seorang remaja pada tahun 2022 lalu. Jadi sementara pelaku sudah kita tangkap 2 orang dari total 6 pelaku yang kita sudah selidikin. 4 pelaku masih kita jadikan DPO dan kita ke depan masih akan tetap mencari pelaku-pelaku yang masih DPO tersebut. Begitu. Hingga kini petugas masih memburu 4 pelaku lainnya yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Kedua pelaku yang berhasil diamankan merupakan pelaku utama pengeroyokan. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam pasal 170 dengan ancaman paling lama 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Serukan tolak pemilu curang, mahasiswa turun ke jalan. Libur panjang, ribuan kendaraan memadati ruas tol Cipularang. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Kericuhan mewarnai demo mahasiswa di Bandung, Jawa Barat. Massa yang kecewa dengan dugaan keterlibatan aparat di pemilu memaksa masuk ke gedung sate. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Ratusan mahasiswa memaksa masuk ke gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat pada Rabu sore. Mahasiswa melempar batu serta memasukkan ban yang terbakar ke dalam gedung sate sebagai bentuk kekecewaan kepada pemerintah. Mereka protes dengan pemilu 2024 karena banyaknya aparat dan pejabat yang tidak netral. Di samping itu, mahasiswa menyatakan nilai-nilai demokrasi dan reformasi mulai dirusak sejak Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan mengenai batas usia capres dan cawapres. Dalam aksi ini, mahasiswa juga menempelkan spanduk di pagar gedung sate Bandung, Jawa Barat. Aksi mahasiswa berlanjut pada Rabu malam. Mereka menutup Jalan Insinyur Juanda, Kota Bandung. Selain itu, massa merusak baliho caleg yang berada di pinggir jalan. Massa juga sempat beradu mulut dengan pengendara yang melintas. Setelah 1 jam memblokade jalan, para mahasiswa membubarkan diri hingga lalu lintas kembali normal. Tak hanya di Bandung, puluhan mahasiswa Universitas 11 Maret juga menggelar aksi di halaman Rektorat UNS Solo. BEM UNS membacakan maklumat yang berisi sikap krisis kebangsaan dalam kondisi politik nasional pemilu 2024 disebabkan oleh kesewenang-wenangan, ketidakadilan, dan ketidakpedulian terhadap etika tertinggi. Tindakan melanggengkan kekuasaan dianggap telah mengkhianati demokrasi demi keuntungan segelintir pihak tercela. Mereka juga mendesak seluruh lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu 2024 agar menegakkan independensi dan didasarkan pada prinsip langsung umum bebas rahasia, serta jujur dan adil. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa menyerukan tolak pemilu curang di Jakarta. Selain itu, mahasiswa juga menyerukan pemilu tanpa oligarki. Massa yang tergabung dari sejumlah elemen mahasiswa berunjuk rasa di kawasan Harmoni Jakarta. Dalam aksinya, mereka berorasi dan membawa sejumlah spanduk menyerukan anti kecurangan pemilu. Massa menilai pemilu 2024 perlu dikawal karena khawatir adanya oknum yang memanfaatkan keadaan untuk kepentingan tertentu. Ketua BEM UPN Sita menyatakan mereka membuat 3 tuntutan utama, salah satunya meminta agar mengembalikan demokrasi kepada koridor yang benar.
Kita ada 3 tuntutan. Yang pertama itu mengecam para pejabat negara dan ASN yang berkampanye untuk kembali ke koridor demokrasi dan mentaati konstitusi. Terus habis itu yang kedua juga mengecam seluruh tim kampanye ketiga paslon yang dinilai memprovokasi sehingga menyebabkan konflik dalam tubuh rakyat. Terus yang terakhir itu adalah mengecam penyelenggara pemilu yang cacat etik. Untuk mengamankan aksi, ratusan aparat gabungan TNI Polri dikerahkan. Aparat menutup sejumlah ruas jalan dari Medan Merdeka Selatan, Medan Merdeka Barat, hingga Medan Merdeka Utara yang berada di seberang Istana Kepresidenan Jakarta. Akibatnya, laju kendaraan melambat dan terjadi kemacetan. Massa kemudian membubarkan diri secara teratur sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Dipo Andi Muharram, iNews melaporkan. Sepekan jelang hari pemungutan suara pemilu 2024, massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa figur gurita dan Pinocchio raksasa di sekitar patung kuda Jakarta Rabu siang. Aksi massa ini bertujuan untuk menyerukan warga agar lebih cerdas dan jangan memilih boneka oligarkis saat pemungutan suara pemilu 2024. Aksi ini mau menyampaikan pesan kepada pemegang kekuasaan, rejim yang berkuasa saat ini, para kontestan 01, 02, 03, bahwa ada banyak sekali persoalan mendasar rakyat Indonesia yang belum mereka address, yang belum mereka respon dari proses pemilu yang sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir sampai ke seminggu lagi kita akan masuk ke pencoblosan. Kita harus stop untuk menempatkan oligarki ini. Kita harus menghentikan mereka untuk berkuasa. Kita harus memilih bukan untuk oligarki. Kita harus memilih calon presiden, calon wakil presiden, calon-calon legislatif yang tidak terikat kepada oligarki. Sejumlah personil kepolisian disiagakan menjaga keamanan aksi massa. Sementara akibat aksi seruan damai ini, kedua sisi Jalan Merdeka Barat ditutup. Dari Jakarta, Putu Bagus, Tri Julianti, Suryali Santoso, iNews melaporkan. Tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Nihil etika, menggerus keluhuran budaya, serta kesejatian moral bangsa. Suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan. Maka hanya ada satu kata, lawan. Seruan politik kebangsaan marak dilakukan oleh Sivitas Akademika, tak terkecuali oleh para guru besar, alumni dan mahasiswa Undip Semarang. Lewat pernyataan sikap bertajuk Indonesia dalam darurat demokrasi, mereka mendesak pemerintah untuk menjaga etika dan patuh hukum dalam mengawal proses demokrasi serta konstitusi. Guru besar, alumni dan mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang menggelar pernyataan sikap terkait situasi politik Indonesia jelang pemilu 2024. Pernyataan sikap bertajuk Indonesia dalam darurat demokrasi ini dilakukan karena rasa keprihatinan Sivitas Akademika Undip Semarang atas runtuhnya etika dan moral pemerintahan sejak adanya putusan MK yang memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Para Sivitas Akademika Undip Semarang mendesak pemerintahan Joko Widodo menjunjung tinggi etika dan moral berdemokrasi serta patuh terhadap supremasi hukum. Keprihatinan itu terutama sebagaimana tadi sudah kami bacakan diawali dengan adanya runtuhnya etika dan moral sejak adanya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang sesungguhnya serta sudah diputuskan pula
bahwa itu merupakan pelanggaran etika berat oleh MK. Namun diikuti pula oleh KPU tetap disahkan sebagai calon wakil presiden. Kami tidak punya kepentingan sama sekali terhadap pilihan-pilihan, tapi kami hanya punya kepentingan nilai moral dan etika harus dijunjung tinggi. Selain itu, mereka juga menuntut penyelenggara negara untuk kembali ke pilar demokrasi berdasarkan Pancasila yang dinilai telah mengalami kemunduran jelang pemilu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan. Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Unimus, mengaku diminta untuk membuat video testimoni positif pemilu damai. Rektor menegaskan tidak diminta untuk testimoni kinerja pemerintah seperti yang ditujukan kepada rektor-rektor serta tokoh masyarakat lainnya. Sama dengan rektor-rektor dan tokoh masyarakat di Semarang, Jawa Tengah, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Profesor Dr. Marzuki, juga diminta oleh pihak kepolisian untuk membuat video testimoni yang bernarasi positif dengan tujuan mensukseskan pemilu damai 2024. Namun Rektor Unimus mengaku tidak dimintai untuk membuat testimoni kinerja Presiden Joko Widodo. Saat ditemui awak media, Rektor Unimus Profesor Dr. Marzuki mengatakan saat dirinya sedang berada di luar kota, diminta oleh anggota polisi dari Polrestabes Semarang untuk membuat video. Meski mengaku tidak dimintai untuk testimoni kinerja Presiden, Wakil Rektor Unimus mengatakan pujian kinerja Presiden hingga harapan pemimpin Indonesia ke depan. Jadi saya dimintai testimoni tentang pemilu damai, tidak ada testimoni tentang kinerja Pak Jokowi, dan itu kan tidak relevan dong. Tidak ada, saya tidak ada. Sebelumnya sejumlah rektor dimintai untuk membuat testimoni kinerja Presiden Joko Widodo dan ucapan untuk mensukseskan pemilu damai oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Semarang. Namun hal tersebut dibantah Kapolrestabes Semarang yang mengatakan hal itu sebagai program cooling system dari Polda Jateng untuk mendinginkan suasana politik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Sebelumnya ramai rektor kampus di seluruh Jawa Tengah diduga diintervensi untuk membuat video testimoni positif pemilu dan kinerja pemerintah. Akibatnya banyak rektor yang menolak permintaan itu. Sementara polisi membantah mengintervensi kampus untuk membuat video tersebut. Rektor beberapa kampus di Jawa Tengah diminta oleh pihak yang diduga polisi untuk membuat video apresiasi atas kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu rektor yang diminta membuat video itu adalah Rektor Unika Sugia Pranata, Semarang, Ferdinandus Hindarto. Ferdinand mengaku permintaan tersebut datang dari seseorang yang diduga anggota Polrestabes Semarang. Namun, permintaan itu ditolak oleh Ferdinand dan menegaskan bahwa kampus memiliki opini dan persepsi independen terhadap situasi jelang pemilu dan atas prestasi Presiden Joko Widodo. Yang intinya memohon supaya saya membuat video yang isinya poin-poinnya kira-kira sama seperti video-video yang sudah beredar dari beberapa rektor itu. Lalu saya menjawab bahwa pilihan kami, sikap kami, mohon maaf tidak bisa memenuhi permintaan itu. Kenapa? Karena kami punya dasar yang kuat. Jadi yang pertama dasarnya ini, konstitusi apostolik untuk Universitas Katolik di dunia, di mana di pembukaan hakikat itu sudah dinyatakan Universitas Katolik mencari, menemukan, dan menyebarluaskan kebenaran. Berbeda dengan Rektor Surya Pranata yang menolak permintaan itu, Rektor Universitas Semarang, Supari, memilih untuk memenuhi permintaan tersebut. Dalam testimoninya, Supari memuji Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin yang berhasil meningkatkan reputasi Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa rakyat tidak bodoh dan tahu betul siapa sosok yang pantas melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Saya Supari, Rektor Universitas Semarang, menyampaikan bahwa Bapak Joko Widodo memimpin Indonesia dengan sepenuh hati. Beliau negarawan yang 10 tahun ini memimpin Indonesia melakukan lompatan kemajuan, melewati masa sulit pandemi COVID-19 dan meningkatkan reputasi Indonesia di mata internasional. Pemilu 2024 adalah proses mencari pemimpin terbaik yang akan meneruskan kepemimpinan beliau. Rakyat Indonesia tidak bodoh, menentukan yang terbaik
bagi masa depan bangsa. Sementara itu, Polrestabes Semarang membantah melakukan intimidasi terhadap kampus di Jawa Tengah. Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar mengaku hanya mengajak tokoh masyarakat termasuk akademisi untuk ikut serta menciptakan pemilu damai. Tidak ada sama sekali. Jadi sekali lagi kami sampaikan video itu hanya merupakan media, dan sebelum kami melakukan wawancara dan testimoni, kami sudah sampaikan kepada para tokoh yang kami maksudkan bahwa hasil testimoni ini akan kami publish, karena memang tujuan kami agar pesan daripada tokoh ini sampai kepada halayak ramai, ajakan-ajakannya. Polrestabes Semarang juga membantah jika permintaan video tersebut merupakan intervensi kepada sivitas akademik. Polisi mengklaim hal itu adalah bagian dari program cooling system yang dimiliki Polri dalam rangka mengamankan pemilu 2024. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Warga berebut kaos yang dibagikan Presiden Joko Widodo di tebing tinggi Sumatera Utara. Informasi selengkapnya usai jeda.